Menikah sejak 27 Mei 2012, Jonathan Frizzy dan Dena Devanka telah resmi bercerai. Kemarin Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Dena setelah melewati proses panjang sejak gugatan terdaftar pada tanggal 30 Agustus 2021. Dan setelah resmi bercerai, Dena langsung dilarang memakai nama Frizzy di belakang namanya, termasuk nama akun sosmednya yang sudah memiliki banyak followers. Lantas seperti apa reaksi Dena saat didesak menanggalkan nama Frizzy? 10 tahun menikah, kemudian bercerai, Dena Devanka merasa lega karena tidak ada lagi percekcokan dalam rumah tangganya. Hanya saja, kelegaannya harus bertemu dengan kesedihan anak-anaknya yang sudah memahami perceraian orang tuanya. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan bukan hanya membuat Dena resmi menjadi janda, tapi juga mendapatkan hak asuh anak. Lantas bagaimana reaksi pihak Ijong? Benarkah akan mengajukan banding? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gugatan cerai yang dilayangkan Dena Devanka pada 30 Agustus 2021 akhirnya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sejak kemarin, Dena resmi tidak lagi menjadi istri Jonathan Frizzy. Keputusan pengadilan itu pula yang membuat Benny Simanjuntak yang tak lain adalah paman Ijong memberi peringatan keras Dena untuk tidak memakai nama Frizzy lagi di belakang namanya. Bagi Benny, sudah tidak pantas lagi Dena memakai nama Frizzy karena hanya akan mengganggu kehidupan keponakannya yang harus segera bangkit dari keterpurukan setelah rumah tangganya selesai. Dan permintaan Benny yang bernada mendesak itu akhirnya langsung direspon Dena dengan memberi penjelasan panjang di akun media sosialnya. Setelah hari ini, jangan lagi Dena pakai nama Frizzy. Ya kan sudah diputuskan, termasuk dimanapun jangan pakai nama Frizzy. Karena itu akan mengganggu banyak masalah gitu loh. Jadi nanti semacam kayak membayang-bayangi. Ya kan, Ijong juga kalau mau cari istri lagi kan susah, ya kan. Jadi itu juga satu saya tidak suka, tolong diturunkan nama Frizzy. Setelah perceraian ini tolong Dena itu jangan pakai nama Frizzy lagi. Lebih Dekankan, jangan pakai nama Frizzy, bisa masuk salah hukum nanti deh tuh. Tadi Instagram kita gitu loh, jadi aku udah hubungin dari pihak Instagram dan lagi menunggu untuk hasilnya seperti apa gitu. Jadi jangankan kalian nih gitu loh, aku juga sudah memang pengen account aku diganti namanya gitu, tapi memang tidak semudah itu kalau sudah verified dan juga followersnya sudah banyak gitu. Jadi tidak bisa dengan proses langsung minta di aplikasi dan tidak ada maksud untuk terus memakai nama Dena Frizzy ini sampai seterusnya gitu loh, enggak gitu. Aku akan berusaha untuk mengganti nama di Instagram aku ya. Ya, semoga dengan kita seperti ini sudah tidak ada lagi percekcokan lah gitu. Mungkin ada hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh pihak sana. Mungkin saya juga, ya namanya kesabaran kan memang ada batasnya ya gitu loh. Jadi saya juga kadang-kadang berusaha untuk menahan ini udah lama loh Mas, dari 2019 ya kan gitu loh. Jadi saya pikir memang jalan terbaik buat kita memang berpisah. Pasca resmi bercerai,
Dena dan Ijong langsung berencana ingin menjual rumah yang selama ini mereka tempati bersama. Namun, diakui Dena tidak mudah untuk menjual rumah sehingga butuh proses panjang agar bisa menemukan pembeli yang cocok. Ia pun sudah mencari-cari rumah baru yang akan ditinggali bersama 3 buah hatinya. Secara jujur, ia juga sudah tidak nyaman tinggal di rumah yang selama 10 tahun pernikahannya memberi banyak kenangan indah bersama Ijong dan anak-anaknya. Dia memang ada rencana gitu, tapi memang kan kalau jual rumah memang tidak gampang ya gitu. Ada rencana. Saya juga lagi mau cari rumah baru lah untuk saya dan anak-anak. Ya nanti itu atas kesepakatan kita bersama lah. Rumah akan dijual supaya mereka berbagi. Perceraian Dena Devanka dengan Jonathan Frizzy sudah diputus Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sejak itu, pihak Ijong lewat Beni Simanjuntak meminta Dena menanggalkan nama Frizzy di belakang namanya. Tapi mengapa Dena justru merasa lega setelah menjadi janda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Maligai rumah tangga Dena Devanka yang sudah memasuki usia 10 tahun akhirnya kandas. Namun wanita berusia 38 tahun ini justru merasa lega karena kebahagiaannya sudah digerogoti oleh banyak problematika yang sulit dipecahkan. Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan cerainya memberi kelegaan di hati Dena. Apalagi perceraian mereka sudah menjadi kesepakatan bersama dengan Ijong demi kebaikan keluarga yang sudah retak. Selanjutnya, Dena mendoakan mantan suaminya itu segera bertemu dengan jodoh baru yang jauh lebih baik dari dirinya. Sudah lega pastinya karena memang itu sesuai dengan tuntutan kita ya Mas ya. Ini kesepakatan kita berdua ya, tapi di sini saya tekankan lagi nih, saya yang menggugat cerai ya. Jadi bukannya dia yang menceraikan saya ya, saya yang menggugat cerai. Memang saya yang menginginkan perceraian ini. Saya juga mendoakan Ijong semoga mendapatkan pasangan yang lebih baik yang nantinya akan menjadi mama sambung anak-anak nantinya. Memang kita sudah komitmen untuk saling support dalam membangun masa depan anak-anak. Meski sudah lega, masih ada sisa kesedihan di hati Dena, terutama jika sudah memikirkan perasaan anak-anaknya. Tapi Dena berusaha memberi pengertian bahwa orang tuanya masih tetap sayang pada mereka meski tetap agak susah karena masih ada kesedihan di hati anak kembarnya. Yang udah ngerti banget yang kembar ya, karena mereka udah lebih besar gitu. Kalau ditanya sedih nggak, pasti sedih, aku sad gitu. Terus lucunya mereka sampai bilang, jadi nggak ada lagi dong Frizzy family, karena kita suka gitu kan. Saya bilang tetap ada, karena mama sama papa tetap ada buat kalian, walaupun nantinya kita nggak bersama, nggak bareng-bareng. Lebih ngasih pengertian ke yang kembar sih, karena lebih apa ya, hatinya lebih fragile lah gitu dibanding yang dedeknya. Ya kita kasih apa ya, pengertian, kasih pengertian. Saya selalu ngajarin anak-anak tuh mereka harus happy aja gitu loh. Jadi apapun yang terjadi di kedua orang tuanya, pokoknya anak-anak tuh harus happy, bermain, sekolah gitu, supaya mereka nggak tahu deh gitu loh. Makanya saya nggak pernah nanya, ini anak saya nggak pernah nonton TV. Takut lihat infotainment.
Kelegaan Dena Devanka rupanya jauh berbeda dengan mantan suaminya. Sebab Jonathan Frizzy seperti diungkapkan sang paman mengaku kecewa dengan keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas akankah Ijong mengajukan banding? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kebahagiaan rumah tangga Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka yang dibangun sejak tahun 2012 akhirnya selesai. Kini Dena hanya memiliki 3 buah hati sebagai sumber kebahagiaan setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan hak asuh anak ada di tangannya. Pengadilan juga memerintahkan Ijong untuk memberi nafkah sebesar 30 juta setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dena berjanji meski anak-anak ada padanya, mantan suaminya itu bisa datang menemui anak-anak kapan saja. Ia juga tak ingin memutus silaturahmi demi kebaikan bersama. Menyatakan ketiga orang anak penggugat dengan tergugat tersebut yang bernama Joanna Frizzy, Jack Jaden Frizzy Simanjuntak, Jayen Jordan Frizzy Simanjuntak berada dalam asuhan dan pemeliharaan atau hadonah penggugat dengan kewajiban untuk tetap memberikan akses kepada tergugat, dalam hal ini ayahnya, untuk bertemu, memberikan kasih sayang terhadap ketiga orang anaknya tersebut. Biaya pemeliharaan anak juga dibebankan kepada pihak tergugat, dalam hal ini ayahnya ya, sejumlah 30 juta itu untuk 3 orang anak. Itu jadi untuk biaya kehidupan dari ketiga orang anak tersebut itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hak asuh juga berada di tangan Ibu Dena, namun juga kita juga nggak akan memutus itulah tali silaturahmi. Bapak Jonathan akan bisa berkunjung kapan aja, kapanpun dia mau, sebagai karena mereka udah sepakat untuk merawat anak-anak bersama-sama ya. Begitu juga biaya untuk hadana anak, memang pasalnya mengatur itu ya, bahwa suami atau ayah yang bertanggung jawab. Jadi diputuskan oleh hakim untuk biaya hada anak juga ditetapkan kepada Bapak Jonathan. Sebulannya 30 juta ya, dengan penaikan 10% per tahun. 3 anak itu atau masuk? Iya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. 30 juta kayaknya terlalu besar itu menurut saya. Karena kan si Jonathan itu juga belum ada pekerjaan tetap yang menghasilkan bulanan. Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan langsung ditanggapi pihak Jonathan Frizzy dengan rencana mengajukan banding. Ijong merasa kecewa dengan beberapa poin yang menjadi keputusan majelis hakim sehingga berancang-ancang untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Sikap Ijong itu juga diperkuat oleh dukungan sang paman Beni Simanjuntak yang menyarankan keponakannya mengajukan banding. Saya udah tadi bicara via telepon dengan klien kami Jonathan Frizzy. Dia katakan kurang puas dengan putusan itu. Kemungkinan banding. Jadi banding ini ya kita akan laksanakan dalam beberapa hari ini. Saya sih agak kecewa, cuman kalau itu sudah keputusannya ya mau gimana, kita masih punya kesempatan 14 hari kalau nggak salah untuk banding. Tadi saya makanya telepon dulu mau ngadapi kalian, saya mau tanya Jonathan dulu, ini banding nggak? Ternyata dia sudah kabarin ke Pak Bangun bahwa kita banding. Ya semoga enggak ya gitu loh, karena kan memang dikasih 2 minggu untuk setuju atau tidak segala macam. Untuk perkara yang diputus, kedua belah pihak itu berhak untuk mengajukan upaya hukum, baik pihak penggugat Dena Aldalia maupun tergugat Jonathan. Jadi dua-duanya punya hak yang sama. Kalau misalnya pihak penggugat Dena Aldalia itu tidak setuju atau tidak berkenan dengan putusan yang diucapkan tadi yang telah diputuskan oleh majelis hakim, dia pun juga punya hak untuk mengajukan upaya hukum
setuju atau tidak dia tersebut. Demikian halnya juga dengan tergugat, dia punya hak yang sama untuk upaya hukum banding dalam hal ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.